Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Selamat datang di Renungan Sapa Iman awal pekan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah percakapan yang sangat istimewa di malam hari. Percakapan antara seorang pemimpin agama yang terhormat, Nikodemus, dengan Yesus. Percakapan yang mengubah hidup dan menggoncang pemikiran banyak orang. Mari kita buka hati dan biarkan firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Mari kita dengarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nikodemus ini bukanlah orang sembarangan. Ia seorang Farisi, ahli kitab, anggota Mahkamah Agama Yahudi, yang artinya dia adalah orang yang saleh, terpandang, dan tahu banyak tentang Allah. Tapi mari kita perhatikan, dia datang kepada Yesus pada malam hari, mungkin karena takut ketahuan orang, atau mungkin karena hatinya gelisah di tengah kegelapan. Sehebat apapun pengetahuannya tentang Allah, ada kerinduan yang belum terpenuhi. Lalu Yesus langsung berkata kepada Nikodemus dan kepada kita semua hari ini, "Kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus bingung, "Maksudmu masuk perut ibu lagi?" Dia berpikir secara fisik, tapi Yesus berkata secara rohani. Ada dua jenis kelahiran yang dimaksud oleh Yesus. Pertama, kelahiran dari daging. Kita lahir dari rahim ibu, kita menerima kehidupan jasmani, tapi daging tetap daging, sifat lama, dosa, dan kematian masih melekat. Kedua, kelahiran dari roh. Inilah yang disebut kelahiran kembali. Bukan perbaikan kecil, tapi hidup baru total dari Roh Kudus. Seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu, bukan ulat yang lebih baik, tapi makhluk yang sama sekali baru. Manusia lama yang penuh dosa tidak bisa disulap menjadi baik hanya dengan perbaikan kecil. Kita butuh ciptaan baru. Kita butuh Roh Kudus yang memulai semuanya dari nol. Yesus memberi gambaran lain, angin. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Kita tidak bisa mengontrol kelahiran kembali, itu murni karya Roh Kudus. Tapi kita bisa mendengar bunyinya, yaitu melihat buahnya. Hati yang berubah, penuh kedamaian, cinta yang tulus, kerinduan akan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita bertanya, apakah saya sudah dilahirkan kembali?
Mari kita renungkan bersama. Apakah iman kita hanya rutinitas mingguan atau hubungan yang hidup dengan Yesus? Apakah dosa yang dulu kita nikmati sekarang membuat kita tidak nyaman? Apakah ada kerinduan untuk berubah meski sering gagal? Jika jawaban tidak atau ragu-ragu, kabar baiknya, Yesus mengundang kita hari ini juga. Nikodemus datang dalam kegelapan, tapi ia pergi dalam cahaya terang. Ia kemudian berani membela Yesus dan bahkan menguburkan Yesus dengan penuh hormat. Ia berubah. Kelahiran kembali bukanlah pilihan, tetapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Itu syarat masuk kerajaan surga. Tapi jangan takut, itu bukan usaha kita, itu karya Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan hanyalah datang kepada Yesus seperti Nikodemus dengan jujur, dengan kerinduan, dan dengan iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga kita diteguhkan oleh firman-Nya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Damai Kristus besertamu.